Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah belajar tentang atribut produk. Ada 4 atribut produk. Sekarang kita lanjutkan ke siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Saya mungkin mengingatkan kembali dan mempertajam kembali bahwa produk itu juga ada siklus hidupnya. Nah, bagaimana siklus hidup produk kita? Nah, kita harus paham sampai di mana produk kita, di tahap mana produk kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan karena di tiap siklus hidup tersebut treatmentnya berbeda. Nah, ada siklus perkenalan. Tahap awal produk kita kenalkan ke konsumen atau ke masyarakat, ke khalayak. Nah, ini tahap perkenalan. Kemudian ketika sudah mencapai tahap perkenalan, maka ke tahap pertumbuhan. Ini produk sudah mulai dikenal oleh masyarakat, oleh segmen pasar kita. Maka produk kita mulai tumbuh. Boleh kita tingkatkan mutunya, tingkatkan kualitasnya. Kemudian setelah tahap pertumbuhan, maka kita masuk ke tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini tahap mulai hati-hati, karena kita harus waspada jangan sampai masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap kemunduran. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana siklus hidup produk atau product life cycle kita. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Nih, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini produk juga demikian. Produk juga kita kenalkan ke masyarakat, ke khalayak, ke konsumen, ke segmen pasar, ke target pasar kita. Nah, di tahap perkenalan ini pertumbuhan penjualan cenderung lambat karena belum banyak yang kenal dengan produk kita, belum banyak yang tahu adanya produk kita. Bisa jadi dikarenakan keterlambatan perluasan produksi. Jadi karena produksi kita belum settle, belum siap. Itu bisa juga pada tahap perkenalan ini kita belum paham bagaimana memproduksi yang efektif, yang efisien, yang kualitasnya bagus. Kemudian bisa juga karena masalah-masalah teknis yang ada dalam proses produksinya. Kemudian bisa juga keterlambatan distribusi. Jadi pengiriman produk kita ke distributor misalnya. Kemudian distributornya juga belum siap ketika konsumen mulai datang, mungkin bisa jadi pengiriman belum sesuai terjadwal dan seterusnya. Kemudian keengganan pelanggan untuk mengubah perilaku pembelian yang telah mapan. Bisa jadi juga pertumbuhan penjualannya turun karena konsumen atau masyarakat nggak mau nih berpindah dari produk yang sudah biasa mereka gunakan, mereka konsumsi. Nah, sehingga perlu kita informasikan, ini loh ada produk bagus, lebih bagus dari yang biasa kalian pakai, bapak pakai, ibu pakai. Nah, itu. Kemudian biasanya di tahap perkenalan ini laba akan negatif atau rendah atau BEP. Jadi labanya biasanya enggak tinggi-tinggi banget. Kenapa? Karena biasanya digunakan untuk biaya promosi, biaya pengenalan produk, menginformasikan produk, itu biayanya tinggi. Yang pertama untuk memberi informasi kepada calon pembeli tadi. Jadi untuk ngasih tahu nih loh ada produk bagus, produk saya dibuat dari ini. Kalau mau belinya di sini. Kemudian kegunaannya ini, memudahkan untuk ini dan seterusnya. Nah, ini memberi informasi pada calon pembeli. Kemudian biaya promosi juga digunakan untuk membujuk orang untuk mencoba produk itu. Jadi gimana caranya biar orang berpindah ke produk kita? Ini juga jauh lebih susah membujuk orang, apalagi yang sudah loyalitasnya tinggi pada produk sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, mendapatkan distribusi di toko-toko eceran. Nah, di sini di masa perkenalan ini kita juga memperkenalkan ke distributor-distributor. Nah, untuk memperoleh distributor juga nggak gampang, sehingga perlu ada biaya untuk memperoleh calon distributor atau distributor-distributor tadi. Nah, di sini perusahaan memusatkan penjualan pada pembeli yang paling potensial membeli. Jadi, mana yang sesuai dengan target pasar itu yang didahulukan, yang hot prospect, yang memungkinkan untuk beli. Kemudian setelah tahap perkenalan masuk ke tahap pertumbuhan. Nah, di sini perusahaan mulai bisa meningkatkan mutu produk, menambah fitur-fitur dan gaya yang lebih baru, lebih baik. Karena tadi udah mulai dikenal, tingkatkan kualitasnya. Nah, tingkatkan, tambahkan fitur-fitur dan gaya yang lebih baru. Itu bisa dengan menambahkan model baru, bisa juga produk penyerta. Misalnya ditambah size-nya. Biasa cuma jual yang 250 gram, sekarang ada 250 gram, ada 500 gram, ada 1 kilo misalnya. Kemudian ditambah rasa, biasanya cuma rasa coklat ditambah rasa stroberi, rasa keju, dan seterusnya. Kemudian di sini mulai mencoba memasuki segmen pasar baru, diperluas segmen pasarnya. Bisa dari wilayahnya, ketika kita sudah mencapai satu wilayah tertentu, diperluas mungkin ke wilayah sebelahnya misalnya. Kemudian atau segmen dalam demografisnya. Misalnya kemarin sudah masuk ke segmen yang dewasa, bisa diperluas dewasa dan tua, atau malah lebih luas lagi anak-anak, dewasa dan tua. Itu memperluas segmen pasar. Kemudian bisa juga dengan di tahap ini juga memperluas distribusi. Saluran distribusinya juga diperluas, diperpanjang, boleh distributor, agen, baru konsumen, atau diperluas distributornya, kemarin 3 ya sekarang 5, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang lebih memilih produk. Jadi product preference advertising. Jadi iklannya, materi iklannya berbeda dengan pada masa perkenalan tadi. Kemudian setelah itu masuk ke tahap kedewasaan. Di tahap kedewasaan ini mulai melakukan modifikasi pasar, karena harus hati-hati nih. Konsumen bisa jadi sudah mulai jenuh dengan produk kita, sehingga harus kita modifikasi pasarnya, modifikasi produknya. Produknya kita modifikasi. Bisa modifikasi bauran pemasarannya juga, harganya, distribusinya, periklanannya, kemudian penjualannya, kemudian personilnya, dan pelayanannya. Itu pada tahap kedewasaan mulai kita modifikasi. Nah, ketika masuk tahap kedewasaan dan tidak berhasil, maka bisa masuk ke tahap penurunan. Ketika memang benar produk kita sudah turun, mulai rugi, apa yang harus dilakukan? Tingkatkan investasi. Ini investasi semua. Tingkatkan investasi, mempertahankan level investasi, mengurangi investasi secara selektif, diseleksi investasinya. Kemudian memerah investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya, melepaskan bisnis. Kalau memang rugi ya sudah stop segera. Tapi harapannya jangan sampai ke tahap penurunan. Jadi pada masa tahap kedewasaan tadi harus melakukan ini, diferensiasi produk, biar tidak masuk ke penurunan. Diferensiasi produk bisa dalam bentuk dan desainnya, bisa dalam bentuk fitur dan atributnya, kualitas kinerja, kualitas kenyamanan, keawetan, keandalan, dan kemampuan yang diperbaiki. Bisa juga diferensiasi pelayanannya, kemudian memesan, mengirim, pemasangan instalasi, pelatihan pelanggan, dan pemberian konsultasi, pemeliharaan, dan perbaikan. Ini saja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.